Baiklah, Pak, Bapak bisa panggil saja saya Dr. Okta. Saya bertugas pada malam hari ini di klinik ini. Kalau boleh tahu dan Bapak siapa? Fauzi dok. Baiklah Pak Fauzi. Kak, Bapak Fauzi, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen dasar. Nah, mungkin di pemeriksaan ini akan mengganggu ketidaknyamanan Bapak. Nanti akan ada Bapak akan melepas baju. Apakah bersedia? Bersedia dok. Baiklah, sebelumnya Bapak saya izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Silakan Bapak untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu di pemeriksaan. Tunggu Pak ya. Baik dok. Baiklah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan dasar abdomen. Nah, di sini pemeriksaan pertama yang kita lakukan adalah inspeksi. Nah, inspeksi di sini ialah kita melihat bagaimana dinding dari abdomen ini sendiri, apakah ada kemerahan, bekas operasi, ataupun tonjolan benjolan yang nanti bakal mengganggu kenyamanan dari pasien. Nah, jika sudah selesai dari inspeksi, kita akan melanjutkan kedua, yakni auskultasi. Nah, auskultasi kita di sini akan mendengarkan suara usus besar atau usus kecil yang letaknya di samping regio umbilikal. Nah, kita akan langsung saja melakukan pemeriksaan di suara bising dari usus sendiri. Nah, suara bising apa sih ini? Ini adalah gerak peristaltik dari usus besar itu sendiri. Nah, kita akan melakukan di yang bagian sini, bagian diafragma. Dan di sini, nah, kita melakukan pemeriksaan. Baik. Nah, pemeriksaan ini berselang selama 10 detik. Nah, jadi normalnya suara bising usus ini selama 1 menit ialah 6 kali bunyi. Baik, sudah. Suara terdengar dari bising usus dan normal karena memang ada suaranya. Jadi normalnya selama 1 menit ialah 6 kali. Nah, setelah kita melakukan auskultasi, selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Nah, perkusi di sini kita akan mendengar, karena di sini dasar bagian dasarnya saja kita mempelajari dasarnya, kita hanya mendengarkan 2 suara, yaitu suara timpani dan suara pekak dari hepar. Nah, suara timpani ini kita akan dengarkan di bagian regio umbilikal. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya diharapkan jika pasien merasa kurang nyaman, diharapkan kita menghangatkan tangan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita langsung meletakkan tangan kiri kita yang tengah di bagian samping umbilikal yang sinistra terlebih dahulu. Jika sudah, kita langsung meletakkan tangan kanan yang bagian tengah juga di bagian tangan kiri kita yang tengah. Terdengar suara timpani ya. Nah, jika sudah, kita akan selanjutnya akan mendengarkan suara pekak dari hepar. Nah, suara pekak dari hepar bisa kita periksa melalui intercostalis dextra. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan mulai dari di sini suara timpani. Nah, di sini sudah mulai pekak 2 jari dari intercostalis yang bagian dextra, bagian bawah. Nah, di sini terdengar bahwa sudah pekak ya. Nah, itulah suara timpani dan suara pekak dari hepar. Nah, selanjutnya yang terakhir ialah palpasi. Nah, yang kita ketahui bahwa bagian abdomen perut ini ada 9 regio. Nah, kita langsung bagi saja, ada 4 baris ya. 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini bagian apa sih namanya? Di sini kita kenal dengan bagian ulu hati, tapi kita nyebutnya dalam kedokteran epigastrium. Nah, di sini bagian ekstra dan sinistra samping dari epigastrium ialah hipokondrium di sinistra dan hipokondrium dextra. Nah, di bagian tengah di sini ialah bagian regio umbilikal. Nah, di samping umbilikal dextra maupun sinistra ini adalah bagian lumbal.
Nah, di bawah bagian lumbal itu ada hipogastrium. Nah, di samping sinistra dan dekstra hipogastrium ada iliaka. Nah, di sini kita akan melakukan palpasi. Sebelum melakukan palpasi, diharapkan agar pasien tetap nyaman, kita menghangatkan tangan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita mulai ya dari bagian dari hipokondrium. Bapak, jika nanti merasakan kesakitan, Bapak bisa mengucapkannya saja Pak ya. Baik dok. Nah, ini di bagian bagian ulu hati atau disebut epigastrium. Nah, kita ke bagian dari hipokondrium, bagian dekstra. Nah, kita akan lanjutnya ke regio umbilikal, ke regio lumbal, sinistra, dan dekstra. Nah, hipogastrium bagian bawah sini. Jika di bagian bawah sini sakit, berarti ada gangguan pada kandung kemihnya. Yang terakhir ialah iliaka, dekstra, dan sinistra. Nah, sudah selesai. Nah, setelah kita melakukan palpasi dan diketahui bahwa pasien tidak merasakan sakit di bagian 9 regio pada abdomen, berarti dalam regio abdomen dalam keadaan normal. Setelah kita melakukan pemeriksaan dari awal sampai akhir, ternyata tidak diketemukan kejanggalan ataupun tanda-tanda penyakit pada pasien. Nah, sekianlah pemeriksaan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Kak, silakan kita menuju ke ruang pemeriksaan. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Kak ya. Terima kasih, selamat menunggu. Setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian abdomen Bapak tidak ditemukan kejanggalan maupun abnormal, baik dari okultasi, yaitu bagian suara usus besar kakak, dan juga bagian tadi dari palpasi tidak merasakan sakit. Berarti pada pemeriksaan abdomen ini Bapak normal, dan diharapkan kedepannya Bapak bisa menjaga kesehatan lagi, rajin olahraga, dan pola makan diatur lagi Bapak. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih dok.